karena anugerah-Mu ku hidup, karena kasih-Mu Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Engkaulah pusat penyembahan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang layak ditinggikan, layak terima pengagungan, penghormatan. Haleluya. Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak disembah. Haleluya. Perbuatannya ajaib bagi setiap kita, katakan amin. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Sorakan haleluya. Sebab
Perbuatannya ajaib bagi setiap kita. Katakan amin. Mari lebih lagi saudara, katakan Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Oh, untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama saudara. Mari terus percaya terhadap perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita. Haleluya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Hey! Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Mari bersama-sama katakan haleluya, haleluya, haleluya. Oh, oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Mari lebih lagi saudara, sama-sama katakan Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Yesus, ku percaya. Come on. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Come on. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Come on. Haleluya, haleluya. Mari lebih lagi, dimanapun kau berada, sama-sama katakan haleluya. Hey, haleluya. Come on. Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya.
Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Bersama-sama sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kami mau terus percaya terhadap firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Mesti tak ada alasan untuk berharap. Selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Mujizat-Mu ada bagi setiap kami yang terus berharap. Haleluya. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terus ada bagi setiap kami. Haleluya. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Mari terus dengan iman saudara, sambil mengangkat tangan, katakan Yesus, 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 ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku disembuhkan,
percaya, Yesus, ku percaya, Yesus, ku percaya. Haleluya. Oh, kami percaya firman-Mu ya dan amin Tuhan. Haleluya. Syararabu, sikararabu. Haleluya. Oh, syaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabarala. Mari terus taruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan, saudara. Mari terus percaya kepada firman-Nya. Sebab firman-Nya ya dan amin. Dia yang terus menyertai kita. Dia yang terus akan menolong setiap kita. Kurabata kaya shane. Haleluya. Sharanarabu, shikararabu. Mari angkat kedua belah tanganmu, saudara. Dimanapun engkau berada saat ini, mari angkat kedua tanganmu. Mari terus berharap kepada Tuhan. Mari mulai nyembah Dia, saudara. Engkau boleh berbahasa roh saat ini. Shikaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Shikararabu, syaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Shikararabu. Haleluya. Kami disembuhkan, kami percaya Tuhan, kami dipulihkan. Shikararabu. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, ketika kami terus berharap kepada Tuhan, kami akan mengalami kemenangan, kami akan dipulihkan. Yang sakit pun disembuhkan di dalam nama Yesus. Shikararabu, yaralabaralabaralabaralabar. Shadararabu, yaralabaralabaralabaralabar. Haleluya. Oh, shadararabu. Mari taruh tangan kita di dada, saudara. Rasakan jamahannya, rasakan lawatannya. Oh, kasih Tuhan yang begitu besar melawat engkau saat ini. Mari terus buka hatimu, saudara. Alami jamahan kuasanya yang akan membangkitkan setiap kita. Kalau ada di antara kita ada yang lemah saat ini, waktunya engkau berkata, Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Kalau ada saat ini yang sedang sakit, waktunya saat ini kau berkata, Tuhan, Engkau penyembuh bagi setiap kami. Bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan kami dengan sempurna. Kami terima di dalam nama Yesus. Haleluya. Shararabo, yaralabaya shande. Oh, yaralaba, yaralabo. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari dengan iman saudara katakan, walau 1000 rebah di sisiku, ya, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh,
kasih Tuhan. Kami percaya bahwa dalam keadaan yang baik, walaupun dalam keadaan yang gak baik, Tuhan terus pegang kendali hidup kami. Kau selalu jaga hidup kami Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 91, bahwa di dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya yang akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah menolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Tuhan. Oh. Shalom semua, di tahun integritas ini kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar, dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan,
firman dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali, di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati, artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita, atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ, Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi, karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat, sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun, walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat."
Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Puji Tuhan, satu kehormatan bisa kembali hari ini walaupun secara virtual berjumpa kembali dalam ibadah yang diberkati Tuhan. Hari ini pasti luar biasa. Satu kehormatan dari Tuhan, saya bisa berjumpa kembali dengan keluarga besar Rayon 2 Bandung yang saya tahu bahwa ibadah online ini tidak hanya untuk Bandung, tapi banyak kota di Indonesia di bawah naungan keluarga besar Rayon 2. Kita akan membahas satu kata yang mengiang dalam hati saya di hari terakhir, yaitu kata akhlak. Akhlak sinonim dengan watak. Akhlak sinonim dengan tingkah laku. Akhlak sinonim dengan peringai. Watak sinonim. Nah, akhlak sendiri atau etika sinonimnya itu adalah bagian daripada budi pekerti. Jarang dibahas, tetapi satu kehormatan dari Tuhan, Tuhan tunjukkan ayat-ayatnya dan kita akan diberkati luar biasa. Sebentar kita akan berdoa. Bapak, terima kasih untuk keluarga besar Rayon 2 yang mana Tuhan nyata melindungi, nyata memproteksi, nyata memberkati. Dan hari ini dengan berkat yang datang daripada Tuhan, yang mana rahmatnya selalu baru setiap hari, kami datang beribadah dengan kehausan, dengan kerinduan akan Engkau lebih dibandingkan hari-hari yang lalu. Kami akan belajar mengenai revolusi akhlak yang kami tahu Tuhan sendiri yang merevolusi diri kami di tahun integritas ini, yaitu akhlak kami. Kami siap belajar akan Engkau yang adalah firman. Sama-sama yang siap, kita katakan amin. Hari ini kita akan belajar dari the man of integrity. Dan tema kita sangat kuat, yaitu adalah revolusi akhlak. Apa itu revolusi? Yaitu adalah perubahan mendasar sosial ketatanegaraan. Tentunya Yesus datang 2000 tahun yang lalu bukan hanya, agenda utamanya adalah menyelamatkan dunia ini bagi orang yang percaya. Tetapi ada sesuatu yang tersembunyi, yang tidak pernah diangkat, justru penting. Ternyata Yesus adalah seorang pribadi, the man of integrity, yang memiliki akhlak. Akhlak adalah bagian daripada budi pekerti. Akhlak adalah bagian dari budi pekerti yang mana sinonim dengan tingkah laku, dengan etika, dengan perangai, dan juga watak. Yang semua kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang harus dibangun. Yang mana di hari terakhir ini menjadi hilang, terdegradasi oleh modernisme, zaman ini, digitalisasi, dan juga sedemikian canggihnya manusia sehingga rasanya kita harus kembali kepada unsur ketimuran kita. Yang mungkin untuk sebagian orang terlalu kolot. Yang mungkin untuk sebagian orang itu terlalu ketinggalan zaman. Tapi kita kembali belajar kepada Yesus sendiri, Tuhan kita. Dari Matius pasal yang ke-28, ya benar konteksnya adalah kebangkitan Yesus. Tetapi ada sesuatu yang tersembunyi dan jarang dibahas. Bagaimana Yesus punya akhlak yang tinggi, etika yang mulia. Dan kita akan lihat dari ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8.
Ketika itu pada hari Sabat para muridnya menemukan kubur kosong, malaikat datang dan berkata, pergilah ke Galilea. Mereka dengan ketaatan, mereka tinggalkan kubur itu untuk menuju apa yang Tuhan atau malaikat Tuhan perintahkan kepada mereka. Nah, Matius 28 ayat 7, dan segera pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang-orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Perhatikan, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut, dengan respek, dengan kagum, dengan hormat, dengan sukacita yang besar, dan berlari-lari cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus yang lain. Dan perhatikan, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. El Hail dalam Alkitab bahasa Inggris. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ini menurut saya sebuah budi pekerti yang agung. Kenapa? Karena Yesus sang pencipta memberikan salam kepada yang dicipta. Yang maaf di hari terakhir menjadi tergerus. Orang sekarang untuk memberi salam tergantung siapa dia dan siapa yang akan diberi salam. Apakah dia lebih bodoh, lebih miskin, jabatannya lebih rendah. Dan itu yang menentukan orang memberikan penghormatan di hari terakhir. Kita belajar kerendahan hati Yesus luar biasa. Dia sang pencipta, dia pemilik langit dan bumi. Tapi ketika dia menemui murid-muridnya, dia yang terlebih dahulu memberikan salam itu. Akhlak dan etika adalah tingkah laku seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik dan benar. Dan itulah Yesus. Dan Yesus ajarkan itu kepada murid-muridnya. Kita lihat sebentar. Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10. Ketika itu 12 rasul diutus dengan kuasa. Lakukan mukjizat, tanda-tanda heran dengan kuasa. Tapi ternyata yang diberikan Yesus kepada mereka bukan hanya kuasa, tapi juga pesan the kingdom attitude, pesan the kingdom behavior. Dia berkata, apabila kamu masuk ke dalam kota, masuk dalam desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah, berilah salam kepada mereka. Alkitab berbahasa Inggris menggunakan kata salut. Apa itu salut? Memberikan penghormatan, memberikan respect. Karena Yesus adalah the man of integrity. Dia tahu persis bahwa ini tidak boleh hilang tergerus oleh apapun. Mungkin ada di antara Anda pengajaran ini terlalu kolot, udah gak ketinggalan zaman. Justru menurut saya kita harus kembali kepada etika kerajaan sorga, kepada behavior kerajaan sorga, kepada budi pekerti kerajaan sorga, agar Tuhan dipermuliakan lebih daripada sebelumnya. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika ia tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Kenapa? Karena di sana ada standar, bukan saja kehidupan. Tetapi kita lihat di situ juga adalah sesuatu yang harus dibangun. Karena talenta, karisma, potensi terpancar bersinar untuk kemuliaannya oleh karena etika atau akhlak yang dibangun. MRS di sini Muhammad Riza Solihin. Tolong diperhatikan, MRS di sini Muhammad Riza Solihin. Walaupun seperti mirip-mirip begitu tenanaon. Tapi ya saya mau tegaskan, Yesuslah sang revolusioner daripada akhlak kerajaan sorga. Agar terjadi pada kehidupan Anda dan saya, karisma, talenta, kuasa, kemuliaan yang Tuhan percayakan akan semakin terpancar dan membuat perbedaan. Ketika Anda tahu sopan santun, ketika kita bangun etika itu dan dibangun sedemikian rupa dalam keluarga, dibangun sedemikian rupa di dalam komunitas, bahkan juga gereja. Saya gak pernah lupa kejadian yang tiba-tiba ketika itu. Almarhum mentor gembala Pendeta Swito Nyotora Harjo, yang mana beliau punya kebiasaan sebelum ibadah di Sawangan, beliau selalu duduk di selasar di lobi gereja menyambut jemaat walaupun beliau dalam keadaan duduk.
Yang tua berkata, "Shalom, selamat pagi, selamat siang." Tapi saya tidak pernah bisa lupa, ada segerombolan anak muda yang dengan ketua youth-nya so asik, so sibuk. Dan itu Om Nyo dilewatin begitu saya tidak pernah bisa lupa. Sebuah pelajaran yang luar biasa. Tiba-tiba Om Nyo teriak dan berkata, "Lu tahu sopan santun? Masa kelihatan kok orangnya? Kelihatan orangnya begitu aja lewat. Atau gampang bilang selamat pagi kek, shalom kek, punten kek." Itu harus dibangun di tengah-tengah keluarga. Dan saya tahu persis itu lahir dari mana? Dari keluarga. Dan Om Nyo di gereja ini mengajarkan seperti demikian, hal yang kecil, yang sepertinya bukan rohani, tetapi sangat dalam kebenarannya. Karena kalau kita melihat pemberitahuan ketika itu Yesus lahir, Alkitab dengan jelas berkata, bahwa ketika malaikat di bulan yang ke-6 menemui perawan Maria di Nazaret, Nezer, sang tunas, dalam bahasa Ibrani dan arti Ibraninya, Gabriel diutus Tuhan sebagai malaikat sorgawi, sebagai makhluk sorgawi, datang kepada seorang tunangan, seorang perawan yang sudah bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf, Lukas 1 ayat 27, dan keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Dan apa yang terjadi? Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut dengan perkataan itu, lalu bertanya dalam artinya, apakah arti salam itu? Dalam Alkitab berbahasa Inggris, salam di sini menggunakan kata salut, sebuah penghormatan. Tuhan sendiri sang pencipta begitu menghormati Anda dan saya. Nggak peduli siapa Anda, orang berdosa dan paling berdosa sekalipun, salut, salam bagimu. Yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, menundukkan sebuah kerendahan hati. Dan ketika malaikat itu berkata bahwa di dalam rahimmu ada Immanuel. Dan dia berkata, "Mana bisa, saya belum bersuami." Dan malaikat menegaskan sebuah peneguhan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Elizabeth mandul, sekarang sedang mengandung. Dan Alkitab dengan jelas berkata pada perikop yang sama, pada bab yang sama, saudaraku, Maria mendatangi Elizabeth dan berkata salam. Dan Elizabeth berkata, ketika engkau berkata salam, ada sesuatu yang melonjak dan melompat dari rahimku. Saudaraku, budi pekerti bukan saja mengenai etika kehidupan sehari-hari, bukan. Tapi juga kehidupan moral. Kehidupan moral. Bagaimana kehidupan moral seseorang, kehidupan rohani seseorang, itu ditentukan menurut saya, salah satunya dengan budi pekerti. Dan budi pekerti ini bagian daripada akhlak, bagian daripada etika, dan ini juga adalah bagian daripada integritas kita di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dan Yesus adalah, Lukas 2, semakin dikasih Allah dan semakin dikasih manusia. Bukan hanya integritasnya dalam perkataan, dalam perbuatan selaras, tetapi ternyata memiliki budi pekerti. Yang menarik, seseorang pernah bercerita kepada saya yang baru pulang dari liburan Jepang. Mereka berkata bahwa saya berlibur di Jepang bukan hanya berlibur, tapi belajar sebuah budaya, budi pekerti. Mereka tidak peduli siapa yang mau lebih tinggi, kayak mau lebih muda, kayak mau lebih miskin, kayak. Tapi di mana-mana penghormatan demi penghormatan terjadi. Dan ternyata di Jepang, sekolah dasar yang diajari bukan matematik, bukan bahasa, bukan ilmu-ilmu yang tinggi. Ternyata anak kelas 1, anak kelas 2 daripada sekolah Jepang, mereka nggak tahu 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi yang mereka tahu adalah akhlak, yang mereka tahu adalah budi pekerti, yang mereka tahu adalah perilaku yang benar. Mereka diajar, kalau di tempat umum ada ibu hamil, mereka diajar
Kalau di tempat umum ada orang yang lebih tua diajar sedemikian rupa. Berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia baru pertama kali masuk langsung ditanya. Pertanyaannya, cita-citamu apa? Cita-citamu apa? Dokter, oh kurang keren. Guru, jangan. Miskin. Yang hebat, yang dahsyat. Yang diukur daripada jabatan dan diukur daripada kekayaan. Bagi masyarakat Jepang, itu sesuatu yang memalukan. Itu sesuatu yang memalukan. Budi pekerti yang pertama adalah sikap positif yang saya catat dan pelajari. Yang termasuk dalamnya ada tindakan sopan santun. Dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan komunitas, dalam kehidupan pelayanan harus ada yang namanya sopan santun. Beberapa waktu yang lalu trending viral di sosmed bahwa Yesus adalah Papa Gondrong. Menurut saya itu kurang sopan lah. Yesus bukan lagi disebut Bapa, tetapi sebutan-sebutan duniawi begitu. Menurut saya itu kurang santun lah. Kita harus menghormati Yesus kita yang adalah juru selamat kita. Dia saja Sang Pencipta. Salut kepada kita yang adalah orang berdosa. Siapa kita yang bisa berkata Papa Gondrong kepada Dia Tuhan di atas segala Tuhan? Menurut saya ini penting, sangat penting. Karena sikap dan tindakan yang diperoleh berdasarkan kebiasaan yang dibangun secara disiplin sedari kecil, itu harus diperhatikan. Kita sekolahkan anak kita tinggi tapi kurang ajar. Maaf, nggak ada guna. Kita sekolahkan di luar negeri mahal, tetapi tidak santun kepada satu dengan yang lain, tidak akan pernah berhasil hidupnya. Dan ini hilang, terdegradasi oleh zaman. Mungkin Anda berkata khotbah ini kolot. Tapi menurut saya ini harus diangkat agar semua kita lebih lagi memuliakan Tuhan. Sedari kecil saya dengan istri saya Elsa rewelnya luar biasa mengenai hal ini kepada anak-anak, apalagi kepada cucu-cucu. Yang mereka selalu so asik, so sibuk, nggak peduli sekelilingnya. Yang penting saya main gadget, nggak peduli dengan sekelilingnya. Yang penting main HP, nggak peduli dengan sekelilingnya. Yang tidak mempedulikan orang-orang di sekitarnya. Untuk apa? Kita perlengkapi mereka dengan sesuatu yang mahal dan yang berharga. Tetapi hilang budi pekerti, akhlak dan etika. Yang ketiga adalah sikap yang terbentuk dalam benak setiap orang. Serta dengan sendirinya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari. Setelah saya mendapatkan pewahyuan ini, saya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun kecil, walaupun nggak berharga, siapapun dia. Ya saya gembala sidang, siapapun dia. Ya saya orang tua, siapapun dia. Saya perlakukan ini agar ini menular dan penularan ini pasti akan memuliakan nama Tuhan. Dunia akan percaya siapa Yesus, the man of integrity. Dunia akan melihat kemuliaannya. Ketika gereja, anak-anak Tuhan tidak lagi berlaku kurang ajar, tapi berlaku santun dalam kebiasaan sehari-hari kita. Tata laku yang keempat atau perbuatan yang berasal dari kesadaran individu dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang lain. Ini juga sangat penting. Yang mana sekarang itu tergerus oleh zaman, yang mana sekarang itu tergerus oleh digitalisasi. Bahkan dalam dunia digitalisasi sekalipun. Ketika WA, sok atau bilang nuhun, dah gitu. Sok atau bilang terima kasih begitu. Apa susahnya sih? Lewat punten sekedar pada ngaliwat. Apa susahnya? Tetapi itu hilang sedemikian rupa karena kecanggihan dan menganggap ini adalah sesuatu yang kolot. Tetapi saya sebagai hamba Allah diingatkan Tuhan agar keluarga demi keluarga betapa indahnya kalau saling menghormati. Saling menghormati, saling menghargai. Betapa indahnya dan betapa luar biasa rumah kita. Karena ini bukan saja berbicara soal kehidupan sehari-hari, tapi ini adalah moral. Yang pertama, sikap positif yang termasuk di dalamnya adalah tindakan sopan santun, kesantunan, dan Alkitab berkata bahwa kasih itu sopan santun. Salah satu daripada kasih itu santun. Salah satu daripada kasih itu adalah kesantunan.
Dan ketika kesantunan dibawa ke gereja, kesantunan dibawa ke masyarakat, pasti dampaknya dahsyat. Pasti dahsyat. Sikap dan tindakan yang kedua diperoleh berdasarkan kebiasaan yang dilakukan sedari kecil. Dari institusi yang terkecil yaitu keluarga. Akhlak dibangun. Kita berkata dengan santun, berperilaku dengan santun. Karena yang ketiga itulah bentuk komunikasi ketika kita berinteraksi. Kita tidak sok asik sendiri, nggak sok cuek sendiri. Ya mungkin Anda berkata, ya saya pendiam Pak. Nggak ada hubungannya dengan apa Anda soal pendiam atau tidak. Ini soal kesantunan yang diajarkan dari kecil dan bagaimana kita berkomunikasi. Dan yang keempat, tata laku ini kita gunakan untuk ketika kita ada dalam masyarakat, berbaur dengan masyarakat. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anak kerajaan Allah. Dunia mendapati semua kita adalah santun. Sesuatu yang luar biasa. Seseorang yang memiliki etika yang baik menggambarkan kualitas hubungan dan ketaatan kepada Tuhan. Saya berani bilang itu. Contoh sederhana, ibadah online. Bangun pagi kulehe can mandi atau kumaha. Sikap kita dalam penyembahan kita gimana? Kita menghadapi orang dunia saja kita berpakaian rapi. Saya membiasakan diri kalau saya ada di rumah. Minimal saya mandi dulu lah sebelum ibadah. Nggak gogoleran di kamar, tidur-tiduran sambil di kamar, nyembah sambil tiduran. Kualitas hubungan kita dengan Tuhan dengan rasa respek, salut, hormat. Itu harus tergambarkan dalam ibadah kita. Yang maaf ini hilang ketika online. Karena saya tahu persis ketika kita bergerak dalam satu dimensi yang baru, era yang baru. Kendali bukan lagi pada gereja. Kendali bukan lagi pada gereja. Sekarang kendali ada pada Anda, jemaat Tuhan. Iya, Anda bisa pindah channel. Anda bisa pindah sesuai dengan kesukaan Anda dan selera Anda. Saya tahu persis. Dan itu hak Anda dan Tuhan mengasihi Anda. Tapi ketika Anda datang dengan santun kepada Tuhan, santun kepada hadirat Allah, saya begitu yakin, tidak ada yang pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Walaupun ini sebuah hal yang sangat sederhana dan sangat kecil. Karena etika kita, watak kita, perilaku kita dalam pelayanan itu terlihat dalam etika, terlihat dalam akhlak kita. Dalam penyembahan sekalipun gak asal. Ya memang benar, Anda sekarang sambil tiduran, sambil makan. Ikutin ibadah, Tuhan tetap mengasihi Anda. Tuhan tetap mengasihi Anda. Tetapi betapa indahnya ketika di rumah orang sudah siap, sudah bergegas, menghususkan diri. Bukan yang penting kan asal ibadah. Yang penting kan saya hari ini udah ibadah hari Minggu. Bukan seperti itu. Tapi dengan rasa respek, dengan rasa salut, hormat. Karena dia adalah segalanya dalam kehidupan kita. Maka ketaatan kita kepada Tuhan ditentukan dari perilaku kita sehari-hari. Cok bayangkan sekarang. Munsa popoe sangenahna. Dalam kebiasaan sehari-hari seenak udah. Maaf, itu akan tergambarkan dalam pelayanan kita. Akan tergambarkan ketika kita bergereja. Akan tergambarkan ketika kita beribadah kepada Dia. Ya, enggak ada yang lihat Pak. Saya tahu persis. Tidak ada yang lihat. Tapi ini harus dibangun kebiasaan ini. Dan menjadi standar moral di tahun integritas ini. Kemampuan, kebiasaan, keahlian menjadi sia-sia bila tanpa etika yang benar. Kebiasaan, talenta, keahlian yang canggih sekalipun menjadi murah dan tidak ada harganya bila akhlak kita bobrok, bila etika kita kurang ajar kepada orang-orang yang di sekitar kita, tidak ada gunanya. Dan saya berdoa hari ini kita belajar dari The Man of Integrity. Ternyata Alkitab kita mengajarkan etika, mengajarkan akhlak, dan saya percaya kita akan lebih lagi memuliakan Tuhan di tahun 2021 ini, tahun integritas. Kita berdoa. Bapak terima kasih untuk pelajaran hari ini.
yang selama ini tidak tersingkap, yang selama ini tidak dibukakan, tapi oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih karunia, Engkau menginginkan kami punya standar ilahi dan Tuhan mampukan sendiri. Dan Tuhan sanggupkan sendiri. Dan Tuhan juga tolong kami oleh karena anugerah. Ini hal yang kecil, ini hal yang kolot, tapi agar tidak hilang di antara keluarga kerajaan Allah. Dimanapun kami berada. Dan kami dalam perilaku kami, watak kami memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan disukakan. Terpujilah namamu. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita angkat kedua tangan kita menerima berkat daripada Tuhan. Hamba-Mu meminta berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, dalam kasih karunia anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, memberkati, mengurapi kita semua dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah, kita sama-sama katakan, amin. God bless you, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.